selesai dan dilanjutkan di dalam hati. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ya, kita lanjutin ya. Kemarin kita udah belajar Orde Lama, kita belajar pemerintahan Soekarno itu seperti apa, kita udah belajar penyimpangan-penyimpangan pada Orde Lama, kita udah belajar kebijakan-kebijakan yang terjadi di Orde Lama, terus kita juga udah belajar tentang dekret presiden, kita udah belajar latar belakangnya mengapa demokrasi terpimpin itu terjadi atau Orde Lama itu terjadi. Sekarang setelah demokrasi terpimpin usai, karena waktu itu pidato Nawaksara Soekarno ditolak oleh MPRS karena tidak menyinggung tentang PKI, maka mulai perlahan-lahan terjadi transisi menuju demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Jadi Orde Baru hari ini kita belajarin tentang apa sih makna Orde Baru itu, terus latar belakang terjadinya Orde Baru itu bagaimana, terus kabinet yang ada di Orde Baru, kebijakan-kebijakan yang ada di Orde Baru, bentuk penyimpangan yang ada di Orde Baru, dan yang terakhir, akhir dari zaman Orde Baru. Ya, kita mulai dari makna Orde Baru, yaitu gambarnya kalian bisa lihat itu ada Soekarno yang saat itu masih menjadi presiden, dan Mayor Jenderal Soeharto yang pada saat itu masih menjadi ABRI ya, belum menjadi presiden. Jadi makna Orde Baru itu maksudnya gimana sih? Jadi maknanya Orde Baru itu menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen, di mana Pancasila ini sebagai asas tunggal. Penerapannya melalui penataran P4. Kemudian latar belakang dari Orde Baru ya. Ini dia, Super Semar. Nah, mengenai Super Semar ini sampai sekarang tidak ada yang tahu keberadaannya di mana, apakah sudah dibakar oleh oknum tertentu atau disembunyikan di suatu tempat yang di mana kita tidak tahu sebenarnya Super Semar itu ada di mana. Yang ada di dunia arsip Indonesia, Super Semar itu ada 4 versi. Ada yang versi AD, ada yang versi Sekretariat Negara, ada yang versi aslinya, dan ada yang versi satu lagi kakak lupa, tapi yang jelas kita nggak tahu mana versi yang benar-benar murni dari pertemuan pada saat malam itu. Jadi Super Semar yang asli itu sejatinya dibawakan oleh 3 tokoh ini. Yang pertama ada Muhammad Yusuf, Amir Mahmud, dan Basuki Rahmat. Ketiga tokoh ini pada malam hari menemui Soekarno, di mana pada saat itu Soekarno tidak menghadiri suatu rapat ya. Nah, sebelum ketiga jenderal ini datang ke tempat Soekarno, ketiga jenderal ini datang untuk menjenguk Soeharto dulu yang kebetulan pada saat itu sedang jatuh sakit. Setelah dari Soeharto, barulah ketiga jenderal ini ke Soekarno untuk untuk memerintahkan Soeharto sebagai pelaksana pemimpin negara gitu. Awalnya Soekarno ini menolak untuk menyerahkan untuk menyerahkan pengendalian keamanan kepada Soeharto karena Soeharto waktu itu dianggap oleh Soekarno gagal dalam menjalankan amanat-amanat sebelumnya, tapi ketiga jenderal ini mengusulkan namanya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Tapi sayangnya sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana itu versi aslinya. Benar-benar nggak ada yang tahu sampai sekarang. Biarkanlah itu menjadi masa lalu, kita harus berdamai dengan sejarah. Memang sudah tidak ada, tuh nggak tahu di mana versinya, dan itu sudah terjadi, dan biarkanlah itu menjadi saksi sejarah kita. Kemudian keluarlah beberapa sidang TAP MPRS. Pertama, TAP MPRS nomor 4, garing MPRS 1966, di mana ini berisikan untuk pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Jadi pada saat itu kan sebelum terjadinya Orde Baru ini ada peristiwa G30 SPKI.
yang gimana itu juga masih kontroversial sih, siapa dalang di balik itu. Ada yang bilang dalangnya Soekarno, ada yang bilang dalangnya itu Soeharto, bahkan ada yang bilang dalangnya itu dari CIA Amerika Serikat. Tapi kita nggak ada yang tahu itu yang mana yang benar. Sampai sekarang pun kita masih berdebat, sejarawan masih berdebat mengenai asal-usul PKI. Kemudian kedua, keluarlah TAP MPRS nomor 9 garing MPRS tahun 1966, di mana itu berisikan pengukuhan Soeharto sebagai pengemban super semar. Kemudian berikutnya, TAP MPRS nomor 20 garis miring MPRS tahun 1966 itu tentang perusahaan konstitusi. Kemudian berikutnya keluarlah TAP MPRS nomor 25 garis miring MPRS tahun 1966. Ini tentang larangan ajaran komunisme dan marxisme. Sampai saat ini TAP MPRS nomor 25 ini tidak pernah dicabut dan jangan sampai dicabut. Akan sangat bahaya dampaknya apabila TAP MPRS ini dicabut. Sampai sekarang pun masih ada. Kalaupun ini dicabut, nanti yang ada PKI akan berkembang biak lagi. Kemudian di tahun 1967, yang seperti tadi, pidato pelengkap Nawaksara Soekarno tetap ditolak MPRS. Jadi awalnya itu ada namanya pidato Nawaksara, di mana Soekarno tidak menyinggung sama sekali tentang PKI. Itu pun ditolak sama MPRS. Kemudian di tahun 1967, pidato pelengkap Nawaksara oleh Soekarno tetap ditolak oleh MPRS. Karena ditolak, maka keluarlah TAP MPRS nomor 33 garis miring MPRS tahun 1967, di mana itu berisikan penarikan mandat dari Soekarno kepada Soeharto. Jadi udah mulai terjadi nih transisinya kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto. Kemudian keluar TAP MPRS nomor 44 garis miring MPRS tahun 1967 tentang peresmian Soeharto sebagai presiden. Sorry, bukan MPRS 1967 ya, 1968, Bang. Salah. Ini diganti ya, Dek. Yang ini bukan 1967 tapi 1968 ya. Nah, catatan pentingnya di tahun 1967 hingga 1968 di sini terjadi yang namanya dualisme kepemimpinan. Jadi ada yang menganggap kepemimpinannya itu dibawa oleh Soekarno, ada yang dibawa oleh Soeharto. Gitu. Itu dia beberapa latar belakang dari terjadinya Orde Baru. Ada yang ditanyakan? Yuk nanya aja yuk, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Masih terlalu jelas ya tentang latar belakang dari Orde Baru. Kita lanjut ke kabinet yang dibentuk pada zaman Orde Baru. Jadi ada dua kabinet pada saat Orde Baru itu. Ada yang namanya Kabinet Ampera, di mana program kerjanya dinamakan Dwi Dharma. Dwi Dharma itu isinya apa sih? Dwi Dharma itu isinya stabilitas nasional dan stabilitas ekonomi. Kemudian ada Kabinet Pembangunan, di mana Kabinet Pembangunan ini memiliki program Repelita dan Pelita. Repelita itu apa? Repelita itu adalah rencana pembangunan 5 tahun. Pelita itu apa? Pelita itu pembangunan 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun itu kabinetnya membuat rancangan yang baru, pembangunan yang baru, dan itu direncanakan di dalam kabinet pembangunan. Nah, Repelita dan Pelita ini menghasilkan yang namanya trilogi pembangunan. Apa sih isi dari trilogi pembangunan itu? Jadi, isi dari trilogi pembangunan itu ada stabilitas nasional, stabilitas ekonomi, dan stabilitas pembangunan. Itu adalah kabinet yang
dibentuk pada zaman Orde Baru. Jadi ada Kabinet Ampera dan Kabinet Pembangunan. Kalau Ampera itu program kerjanya di Dharma. Di Dharma itu stabilitas nasional dan stabilitas ekonomi. Kalau Kabinet Pembangunan, program kerjanya Rapelita dan Pelita. Kedua itu akan menghasilkan yang namanya trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan isinya ada stabilitas nasional, stabilitas ekonomi, dan stabilitas pembangunan. Itu singkatnya tentang kabinet yang ada di Orde Baru. Paham nggak, guys? Paham nggak? Nggak apa-apa kalau belum paham, bilang aja. Paham ya? Ini paham deh. Kita lanjut ke kebijakan-kebijakan di Orde Baru. Ini lumayan seru nih buat kita bahas sebenarnya. Jadi yang pertama ada yang namanya Jakarta Accord. Sebelum aku lanjut, kalian tahu nggak Jakarta Accord itu apa? Kalau nggak mau open nih, dicek juga nggak apa-apa. Ayo, ada yang tahu nggak Jakarta Accord itu apa? Nggak ada yang tahu ya? Jakarta Accord itu apa? Oke lah. Karena nggak ada yang jawab, berarti nggak ada yang tahu mungkin. Jadi Jakarta Accord itu normalisasi hubungan dengan Malaysia. Jadi seperti kita ketahui, pada zaman Orde Lama kan terjadi namanya konfrontasi Malaysia, di mana salah satu bentuk untuk eh, bentuk respon terhadap konfrontasi Malaysia tersebut dibentuklah yang namanya Dwi-Kora. Nah, setelah Dwi-Kora itu ada yang Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap anggota tidak tetap dalam PBB, di mana Soekarno pada saat itu nggak suka kenapa Malaysia kok bisa masuk gitu sebagai anggota PBB, anggota tidak tetap PBB. Maka dari itu salah satu bentuk marahnya Soekarno, kita keluar dari keanggotaan PBB. Nah, namun di zaman Orde Baru, ini masuk poin kedua ya. Jadi zaman Orde Baru, Pak Soeharto ini membuat Indonesia kembali lagi masuk ke dalam PBB. Jadi setelah Soekarno marah, terus keluar dari PBB, akhirnya kita masuk lagi ke PBB berkat Pak Soeharto. Kemudian di zaman Orde Baru itu Pak Soeharto itu sangat anti yang namanya dengan China ya, dengan Tiongkok. Benar-benar pada zaman Orde Baru itu etnis Tiongkok itu sangat-sangatlah dinistahkan, benar-benar tidak dikasih kesempatan untuk eh, hidup bebas di Indonesia. Maka dari itu Pak Soeharto pun memutus hubungan dengan China. Intinya Soeharto itu nggak suka banget sama China. Kemudian ada namanya penerapan dui fungsi ABRI, di mana ABRI ini sebagai stabilisator dan dinamisator. Stabilisatornya itu ngapain sih? Stabilisatornya itu jadi ABRI atau yang kita kenal sekarang itu adalah TNI berperan sebagai pertahanan dan keamanan. Kemudian dinamisator itu berarti ABRI berperan di dunia perpolitikan. Jadi jangan sampai salah paham ya. Stabilisator itu ABRI atau TNI yang kita kenal sekarang itu sebagai pertahanan dan keamanan negara. Dinamisator itu berarti ABRI berperan untuk di dunia perpolitikan. Kemudian yang kelima ada yang namanya program ABRI masuk desa. Wah, ngapain ABRI masuk desa? Belusukan kah? Enggak. Jadi ABRI masuk desa itu bertujuan untuk meratakan pembangunan ya, pembangunan di desa gitu. Terus kemudian ada daerah operasi militer, di mana itu bertujuan menumpas yang namanya Gerakan Aceh Merdeka dan Operasi Papua Merdeka. Berikutnya ada yang namanya program keluarga berencana. Jadi kalian pasti udah nggak asing dong dengan semboyan dua anak cukup gitu.
Nah, jadi tujuannya program keluarga berencana ini apa? Jadi pada saat sebelum Orde Baru ini kan tingkat kelahiran di Indonesia itu sangatlah tinggi. Kalau kalian tanya ke orang tua kalian, pasti itu banyak saudaranya, bisa 9 bersaudara, bisa 10 bersaudara, bisa 8 bersaudara gitu. Itu kan menyebabkan pertumbuhan penduduk Indonesia meningkat pesat gitu. Nah, untuk menekan angka kelahiran yang terlalu tinggi, maka Soeharto membuat program keluarga berencana. Dengan semboyan 2 anak itu cukup. Kalau Orde Lama itu dibilangnya banyak anak, banyak rezeki, di program keluarga berencana ini dibilangnya 2 anak cukup. Kemudian berikutnya eh, terjadi yang namanya integrasi Timur-Timur. Nanti dijelasin di slide berikutnya ya, atau penjelasan lebih lanjutnya. Kemudian ada yang namanya revolusi hijau. Revolusi hijau itu nanti ada penjelasannya juga di slide berikutnya. Dan revolusi hijau ini juga berkaitan dengan geografi ya, jadi harusnya kalian udah belajar sih tentang ini. Terus melaksanakan pemilu. Pemilu di tahun 1971 itu awalnya diikuti oleh 10 partai. Kemudian di 1973 terjadi fusi partai atau peleburan partai, di mana hanya ada 3 partai di situ, Golkar, Partai PPP, dan Partai PDI. Yang lainnya itu gabung ke 3 ini ya. Jadi ada yang gabung ke Golkar, ada yang gabung ke P3, ada yang gabung ke PDI. Itu dia beberapa kebijakan tentang Orde Baru. Ada yang ingin ditanyakan? Masih sangat jelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi sesuai dengan janji aku akan menjelaskan secara singkat apa itu revolusi hijau. Revolusi hijau itu dipopulerkan istilahnya oleh Robert Malthus yang berasal dari Amerika. Di mana revolusi hijau itu memegang 4 prinsip. Ada yang namanya prinsip intensifikasi, prinsip ekstensifikasi, prinsip diversifikasi, dan prinsip rehabilitasi. Di mana intensifikasi ini adalah program untuk pemilihan bibit unggul. Kemudian ekstensifikasi itu program memperluas lahan yang baru. Kemudian ada yang namanya program diversifikasi, di mana itu adalah aneka ragam jenis tanaman. Kemudian yang terakhir ada program rehabilitasi, itu artinya pemulihan produktivitas padi. Jadi revolusi hijau itu mostly tentang sawah dan padi ya. Nah, di Indonesia, kita, bukan kita, di Indonesia Pak Soeharto menerapkan yang namanya panca usaha tani. Kemudian ada namanya pengolahan lahan, kemudian pemilihan bibit unggul, terus ada pemupukan, terus ada pengairan, dan pembasmian hama. Nah, berkat program revolusi hijau ini, maka dari itu di tahun 1984, Indonesia itu dikenal sebagai macan Asia. Loh, kenapa sih kok bisa dikenal sebagai macan Asia? Karena Indonesia pada saat itu mencapai status swasembada pangan, di mana produksi beras pada saat itu benar-benar melimpah, benar-benar membuat rakyat sejahtera, membuat petani sejahtera. Sayangnya sampai sekarang kita pun masih mengimpor beras. Padahal di tahun 1984 itu kita mencapai status swasembada pangan. Kita beras kita melimpah, hasil panen kita melimpah, bahkan kita bisa mengekspor beras kita ke berbagai negara. Tapi sekarang yang terjadi, kita malah impor beras karena kurangnya regenerasi petani dan lahan sawah yang makin berkurang karena pembangunan. Itulah singkatnya tentang revolusi hijau. Paham ya? Ini agak cepat nih kakak kayaknya bawanya. Paham nggak guys? Kalau nggak paham bisa ditanya. Dia nanya nih, paham kak? Oke, thank you the respon. Paham kak? Terlalu gampang ya materinya ya. Oke, kita lanjut. Kalau udah pada paham.
Kemudian, nah ini integrasi Timur Timur. Jadi kenapa sih integrasi Timur Timur itu kita flashback ke revolusi bunga. Apa sih revolusi bunga itu? Revolusi bunga itu revolusi yang terjadi di Portugis pada tahun 1974. Nah, kok bisa ya revolusi bunga yang terjadi di Portugis malah berdampak ke integrasi Timur Timur ini? Jadi, gara-gara revolusi bunga itu, seluruh jajahan Portugis dibebaskan untuk memilih kedudukan negara. Jadi perlu kita ketahui, Timur Timur itu dulu dijajah oleh Portugis, ya. Jadi yang lain wilayah kita tuh yang lain dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, namun Timur Timur ini dijajah oleh Portugis. Nah, dampak yang kedua dari revolusi bunga, muncullah berbagai partai di Timur Timur. Partainya ada apa aja sih? Jadi di partai yang ada pada saat integrasi Timur Timur itu ada yang namanya Partai UDI, ada yang namanya Partai Fretilin, dan Partai Apodeti. Di mana UDI ini menyatakan untuk merdeka dan bergabung dengan Portugis. Oke, kemudian berikutnya Fretilin menyatakan untuk menjadi negara yang merdeka dan menjadi ideologi komunis. Yang terakhir, Apodeti ini menyatakan untuk merdeka dan bergabung ke Republik Indonesia. Jadi UDI ini sebenarnya bisa dibilang bukan merdeka ya, tapi UDI lebih pasrah gitu untuk bergabung kepada Portugis. Jadi di tahun 1975 ada namanya Proklamasi Fretilin, di mana itu nanti ada yang namanya Operasi Seroja di wilayah Indonesia. Jadi pada saat itu ABRI melakukan Operasi Seroja. Nah, Operasi Seroja ini membuat tokoh-tokoh partai politik Fretilin ditangkap. Nah, kemudian namanya Proklamasi Balibo, di mana ini diusulkan oleh UDI dan Apodeti. Jadi UDI ternyata bergabung ke Proklamasi Balibo ini, dan Proklamasi Balibo ini membuat Timur Timur bergabung ke Republik Indonesia. Jadi itu sejarah singkat tentang integrasi Timur Timur, yang dimana nanti di era reformasi kita akan belajar juga tentang Timur Timur ini. Ada yang ditanyakan tentang integrasi Timur Timur? Kayaknya masih terlalu jelas ya. Guru kalian pasti udah berulang kali jelasin di sejarah Indonesia. Jelas ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa, tanya aja. Oh, ada yang nanya nih. Jelas, Kak. Paham, Kak. Mantap. Memang deh, kalian nih calon-calon lolos pilihan pertama nih nanti nih. Hmm, Kita, ada apa nih? Amin. Kita lanjut ke penyimpangan di Orde Baru. Nah, nggak terasa ya, udah malah belajar udah sampai ke subbab yang menjelang akhir, nggak terasa. Nah, penyimpangan Orde Baru itu ada banyak banget. Kalau kita bahas terlalu detail, sebenarnya aku agak deg-degan yang ngomongin ini. Jadi nanti tiba-tiba tukang bakso lewat aja depan rumah. Canda ya, Dek. Jangan dianggap serius. Jadi penyimpangan yang pertama itu ada yang namanya Petrus. Petrus ini apa sih? Petrus itu adalah penembakan misterius. Di mana pada saat itu kalau kita terlalu mengkritik pemerintah terlalu sadis gitu ya, terlalu tajam, kita menjelek-jelekan pemerintah terlalu tajam. Nah, kalian siap-siap ya tuh. Ada ABRI yang keliling, yang nyamar, menjadi tukang bakso, tukang somai. Nah, nanti tiba-tiba dibawa senjata, nah kalian ditembak, mati di tempat. Dan kalian akan diasingkan nggak tahu kemana. Ya mayat kalian dihilangin aja gitu. Nggak ada yang tahu nanti nasib kalian gimana. Makanya pada saat itu orang Indonesia takut banget buat
melakukan kritik yang terlalu tajam kepada pemerintahan Soeharto. Kemudian ada kebebasan mereka terbatas. Kebebasan di sini maksudnya kebebasan berpolitik, kebebasan berpendapat. Ya itu tadi, kalau misalkan pendapat kalian terlalu mengkritik pemerintah, kalian akan kena ini, terus kalian akan hilang gitu. Ya kalian tahulah bahasanya gimana sih. Nih, kalian akan kalau kalian terlalu mengkritik pemerintah, kalian akan kena ini, petrus. Nah, makanya gara-gara pada takut kan buat mengkritik pemerintah, maka penyimpangan kedua adalah kebebasan untuk berpendapat itu sangatlah terbatas. Selain itu, kebebasan politik juga terbatas ya. Jadi PNS pada zaman itu dilarang yang namanya membuat partai politik baru. Jadi nggak ada parpol baru pendirian PNS gitu, nggak ada, nggak boleh. Selain itu, konon katanya kalau kalian belajar lebih detail lagi dengan sejarah, ada yang namanya Partai Golkar. Bentar ya. Oh, sorry. Jadi parpol ini ada yang namanya Partai Golkar. Nah, Golkar ini kan kalau kalian pelajarin lebih dalam, kok hilang ini? Bentar. Maaf. Nah, jadi ada yang namanya Partai Golkar. Golkar ini sebenarnya bisa dikatakan bukan partai ya. Dia cuman kayak apa ya bilangnya, pendukungnya Soeharto. Nah, Golkar ini, jadi kan kalau kalian belajar sejarah itu, kalau kalian ulik lebih dalam, Golkar ini selalu menang dari pemilu tahun 1973. Ini partai ini selalu menang nih sampai akhir dari Orde Baru sekitar tahun 1997. Ini nih dalam 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 kurun waktu yang ini Golkar ini selalu menang, nggak pernah kalah. Nah, di balik kemenangan Golkar itu jadi PNS ya, PNS harus selalu memilih Golkar. Jadi nggak boleh namanya PNS itu nggak boleh memilih selain Golkar. Nanti yang ada kalian akan kena teguran oleh atasan pemerintah kalian gitu. Itu kesaksian PNS pada saat itu ya. Jadi selain kebebasan untuk berpendapat, kebebasan juga dalam dunia politikan, di mana PNS nggak boleh mendirikan parpol, terus ada namanya Partai Golkar. Partai Golkar ini yang paling berkuasa di tahun 1973 sampai 1997. Ini juga yang membuat Soeharto berkuasa sampai selama itu kan, karena sejatinya Golkar ini mendukung Soeharto. Nah, di balik kemenangan yang dominan itu ternyata ada praktek kecurangan di mana PNS ini diancam. Mereka nih harus memilih Golkar, nggak boleh memilih selain Golkar gitu. Mereka nggak boleh memilih PDI, mereka nggak boleh memilih PPP. Kalau misalkan PNS ketahuan memilih selain Golkar, nanti PNS ini bisa jadi dipecat. Paling jahatnya dipecat lah, atau enggak gaji mereka dikurangin, atau penurunan pangkat jabatan. Nah, itulah kejamnya dulu pada saat Orde Baru ya, benar-benar dibatasin untuk memilih partai. PNS ini harus banget milih Golkar gitu, nggak boleh nggak milih Golkar. Kemudian yang ketiga, praktek KKN ya. Kalian tahulah KKN ini apa kan? Jadi ini ada korupsi, ini ada kolusi, ini ada nepotisme. Ini dulu di Orde Baru sangatlah marak terjadi. Memang sih pembangunan pada saat Orde Baru itu benar-benar melesat gitu ya, sangatlah tinggi gitu.
Tapi banyak banget praktek KKN, di mana praktek KKN ini sampai sekarang pun masih mendarah daging di kita. Jadi kita kalau bisa perangilah praktek KKN ini demi Indonesia yang lebih maju. Kemudian ada namanya penculikan aktivis. Ya ini kalau kalian kritik terlalu tajam, kalian diculik, kalian ditembak nanti, kalian meninggal, mayat kalian nggak tahu ada di mana. Benar-benar diasingkan, nggak tahu di mana. Terus pelanggaran HAM. Ini juga kental terjadi ya pelanggaran HAM. Jadi pada saat itu ada tragedi peristiwa Tanjung Priok, ya Tanjung Priok dan tragedi kok tragedi peristiwa ini. Kalau kalau nggak salah namanya itu peristiwa Talang Sari di Lampung. Nah, ini salah satu bentuk pelanggaran HAM ya yang terjadi. Nah, kedua peristiwa ini ya itu berkaitan tentang agama Islam. Aduh, maaf. Tuh, itu salah dua bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada saat Orde Baru. Kita lanjut. Nah, selesai tadi berbagai bentuk penyimpangan yang ada di Orde Baru. Kalian ada yang pengen tanya? Tadi lumayan seru loh buat ngebahas itu sebenarnya. Tapi kakak nggak berani terlalu dalam bahasnya, nanti kakak ini lagi kena ini. Paham nggak guys? Paham kali ya? Nggak ada yang paham banget kak, alhamdulillah. Semoga ini ada yang nanya lagi, siapa nih? Paham kak? Paham. Oke, makasih sudah direspon. Oke, kita lanjut ke bab terakhir, akhir dari Orde Baru. Nah, jadi pertama, Orde Baru itu berakhir karena kenapa? Nih, gara-gara krisis ekonomi, di mana utang luar negeri Indonesia semakin banyak. Itu salah. Itu pertama, krisis ekonomi, di mana utang luar negeri Indonesia semakin banyak. Kemudian krisis sosial, yang kakak bilang tadi, kan Soeharto itu sangatlah anti China. Nah, pribumi ini suka menyerang China pada saat itu. Mereka menganggap kalau ada China di Indonesia pada saat Orde Baru, kayak apa ya? China tuh ngapain sih di Indonesia? Bener-bener, aduh, bener-bener diasingkan deh. Bener-bener dianaktirikan lah China pada saat Orde Baru itu. Kemudian ada yang namanya krisis kepercayaan. Ini ada dua ya, krisis kepercayaan. Ada yang namanya Tritura. Ini Tritura. Kalian tahu kan panjangnya Tritura apa? Tri tuntutan rakyat ya. Tapi bedakan Tritura pada saat Orde Baru dan Orde Lama ya. Isinya tuh beda. Namanya sama, tapi isinya beda. Di mana isi Tritura Orde Baru itu yang isi pertama adalah Adi Soeharto dan kroni-kroninya. Jadi kan Soeharto ini kan udah berkuasa nih selama 32 tahun. Bosen dong. Jadi pada saat pemilu 1997, nih mana ya nih di sini kali ya. Jadi pada 1997 itu Golkar menang lagi. Nah, itu karena Golkar menang membuat Soeharto menang kembali berkuasa menjadi presiden. Nah, hal ini membuat para rakyat Indonesia tuh muak gitu. Kenapa Golkar lagi yang menang, Soeharto lagi yang kembali menjadi presiden? Bosen lah 32 tahun berkuasa, nggak ganti-ganti kepemimpinan. Nah, sebagai rasa bentuk amarah rakyat kita pada saat itu, muncullah yang namanya Tritura, di mana salah satu isinya adalah ada Soeharto dan kron-kroninya. Mereka berharap Soeharto tuh turun gitu.
jangan lagi berkuasa di Indonesia, bosan, ganti kayak kepemimpinan gitu. Terus turunkan harga. Nah, jadi pada saat itu dibilang turunkan harga, ada yang namanya krisis moneter ya, krisis moneter, di mana itu benar-benar harga bahan pokok tuh naik drastis. Nah, terus upah yang ada di Indonesia pun nggak sebanding kenaikannya dengan kenaikan barang-barang tersebut. Maka dari itu, yang kedua poin dari Tritura adalah untuk turunkan harga-harga barang pokok, biar rakyat Indonesia itu sejahtera, karena harga beras itu udah mahal banget pada saat itu. Kemudian hapus KKN. Ini harus dihapus pada saat itu. Jadi rakyat Indonesia itu udah muak sama kepemimpinan Soeharto yang isinya tuh KKN. Iya sih, pembangunannya itu pesat. Pembangunannya pesat. Tapi sayangnya itu tidak diimbangi dengan praktek bekerja yang jujur. Itu tuh nggak seimbang. Yang kedua, selain pembangunan Indonesia cepat, tapi sayangnya pembangunannya itu hanya ada di Jawa. Aduh, susah banget nulis pakai mouse. Sayang banget kan, pembangunannya pesat, tapi hanya di Jawa. Udah pembangunannya pesat, sayang banget, banyak banget praktek KKN, di mana pekerja-pekerjanya tidak jujur. Banyak yang korupsi uang pada saat itu. Sayang banget kan? Itulah beberapa isi dari Tritura. Kemudian ada yang namanya peristiwa Trisakti. Ya, jadi kalau kalian nonton film dokumenter, itu mahasiswa pada demo ya di daerah Semanggi kalau nggak salah, daerah Semanggi, di mana itu ada salah satu kampus yang sampai sekarang pun masih terkenal, kampus swasta namanya kampus Trisakti. Dinamakan peristiwa Trisakti karena memang peristiwanya itu melibatkan banyak mahasiswa dari Trisakti, di mana keempat mahasiswa Trisakti itu sayangnya jadi pada saat itu demonstrasi ricuh kan, kayak apa, berantem mulu, ricuh gitu. Nah, eh, karena ricuh, polisi pun akhirnya kehilangan kesabaran, akhirnya tewaslah 4 mahasiswa ini. Pertama ada namanya mahasiswa Elang Mulia, ini dia Fakultas Teknik di Trisakti. Hafizin Royan ini juga Fakultas Teknik di Trisakti. Hendrawan C ini juga Fakultas Teknik Trisakti. Dan Heri Hartanto ini kalau kalau nggak salah ya, kalau nggak salah bukan dari Trisakti deh, tapi kayaknya ITB. Maaf, nanti kakak ini ya kakak benarkan di grup. Kakak agak lupa. Fakultas Teknik juga. Gitu. Ada yang chat nih. Film 1998. Iya, benar banget itu. Film 1998. Filmnya Chelsea Islan tuh yang mainnya. Itu beberapa akhir dari Orde Baru. Nah, satu kakak clear all drawings. Oh. Jadi itulah akhir dari Orde Baru, maka di tanggal 21 Maret 1998, oke, kakak belum tambahin ya, kakak tambahin di sini deh, bentar. Ya, jadi akhirnya sebentar, pada tanggal 21 Maret 1968, setelah kekacauan yang terjadi, benar-benar demonstrasi di mana-mana, krisis moneter, nilai tukar rupiah terhadap dolar sangatlah lemah, benar-benar tidak ada tandingnya lah, benar-benar kalah. Akhirnya pada tanggal 21 Mei, sorry. Maaf. 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri karena dianggap Soeharto tuh udah saatnya deh gua untuk lengser gitu. Nah, Soeharto mengundurkan diri digantikan oleh siapa sih? Soeharto digantikan oleh wakil presidennya yang bernamakan B.J. Habibie.
Nah, itu pun pada saat itu dianggap kontroversial, pengangkatan B.J. Habibie sebagai eh, presiden, karena pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden tidak dilaksanakan di gedung MPR. Itu dianggap kontroversial sih dulu. Tapi tetap aja B.J. Habibie sah menjadi presiden menggantikan Soeharto. Jadi itulah akhir dari Orde Baru. Ini ada pesannya, pesan singkat dari aku. Ini kan kalian zaman-zaman UTBK kan juga banyak-banyak tryout nih ya. Jadi kakak berpesan salah banyak itu nggak masalah di tryout. Habiskan jatah salahmu sebelum hari UTBK itu tiba. Jadi nggak apa-apa, Dre. Jadi nilai TO kalian itu misalkan masih 400, masih 500, padahal target kalian tuh harus 700 lebih, nggak apa-apa. Namanya juga masih mencoba kan, nggak apa-apa. Nilai kalian masih segini-segini itu nggak apa-apa. Aku sama tutor-tutor yang lain, bahkan admin UTB Kui, itu nggak ada yang namanya langsung nilai tryout kita tuh melonjak drastis, itu nggak ada. Kita juga kesalahan awal-awal pertama kali coba tryout itu. Jadi aku berpesan, salah tryout di salah banyak di tryout itu nggak masalah. Habisin jatah kalian, pelajari dari kesalahan-kesalahan tersebut sebelum hari tersebut nanti tiba, hari UTBK kalian. Nah, kakak um, udah selesai nih jelasin materinya. Sekarang kalian sekarang kalian kakak ajak main kuis ya. Bentar. Oh my God. Udah. Nah, kok hilang sih? Iya, dia ini belum buat kode baru ya. Bentar ya. Bentar. Bentar ya. Bentar.